Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anakku. Semoga kalian dalam keadaan sehat dan tetap semangat melaksanakan PJJ hari ini. Anak-anakku, materi yang akan kita pelajari pada video kali ini adalah persamaan kuadrat. Namun sebelum kita mulai, silahkan kalian bisa siapkan dulu buku dan alat tulisnya, serta membuka buku paket matematika kelas 9 halaman 66 sampai 76. Adapun tujuan pembelajarannya adalah setelah menyaksikan video ini, diharapkan siswa dapat yang pertama, menentukan akar-akar persamaan kuadrat dengan cara memfaktorkan. Yang kedua, menentukan akar-akar persamaan kuadrat dengan menggunakan rumus ABC. Apa itu persamaan kuadrat? Persamaan kuadrat satu variabel adalah suatu persamaan yang pangkat tertingginya 2. Secara umum, bentuk persamaan kuadrat adalah AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Dengan A tidak boleh sama dengan 0. A, B, dan C adalah bilangan real. A, B, dan C pada persamaan ini disebut koefisien. Contoh persamaan kuadrat. Yang pertama, X kuadrat dikurangi 5X ditambah 4 sama dengan 0. Dalam hal ini, A-nya diganti dengan 1, B-nya diganti dengan min 5, dan C-nya diganti dengan 4. Contoh yang kedua, 2X kuadrat dikurangi X dikurangi 1 sama dengan 0. Dalam hal ini, A-nya diganti dengan 2, B-nya diganti dengan min 1, dan C-nya diganti dengan min 1. Menentukan akar persamaan kuadrat. Akar persamaan kuadrat dari AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0 adalah nilai X yang memenuhi persamaan tersebut. Cara menentukan akar persamaan kuadrat ada 3. Yang pertama, memfaktorkan. Yang kedua, melengkapi kuadrat sempurna. Yang ketiga, rumus kuadratik atau rumus ABC. Namun, dalam video kali ini, hanya ada 2 cara yang akan kita bahas, yaitu memfaktorkan dan rumus kuadratik atau rumus ABC. Yang pertama, kita akan menentukan akar-akar persamaan kuadrat dengan cara memfaktorkan. Sebagai contoh, tentukan akar-akar persamaan kuadrat berikut dengan memfaktorkan. Yang pertama, X kuadrat dikurangi X dikurangi 6 sama dengan 0. Yang kedua, 2X kuadrat dikurangi 3X dikurangi 2 sama dengan 0. Yang ketiga, 3X kuadrat dikurangi 48 sama dengan 0. Kita bahas satu persatu. Mulai dari yang pertama, X kuadrat dikurangi X dikurangi 6 sama dengan 0. Akan kita cari akar-akarnya dengan menggunakan cara memfaktorkan. Yang pertama, dari persamaan tersebut kita peroleh A-nya adalah 1. A itu adalah angka yang ada di depan X kuadrat. B-nya adalah min 1.
di depannya X tidak ada angkanya, berarti angkanya 1. Kemudian karena tandanya min, berarti B-nya adalah min 1. Sedangkan C-nya adalah min 6. Ini di sini, ini C-nya. C-nya adalah min 6. Nah, setelah itu kita cari dua bilangan, yaitu P dan Q, sehingga P ditambah Q itu sama dengan min 1 atau sama dengan B. Jadi min 1 ini dari B-nya, B-nya sama dengan min 1, dan P dikali Q sama dengan C-nya. Dalam hal ini C-nya adalah min 6. Jadi langkah berikutnya kalian diminta untuk mencari dua bilangan, sebut saja P dan Q, sehingga dua bilangan tersebut kalau dijumlahkan itu hasilnya adalah B. Dalam hal ini B-nya adalah min 1, dan kalau dikalikan hasilnya adalah C. Nah, dalam hal ini C-nya adalah min 6, atau bisa dituliskan menjadi seperti ini. Kalau dijumlahkan itu sama dengan min 1, kalau dikalikan sama dengan min 6. Nah, dua bilangan tersebut adalah min 3 dan 2. Kenapa? Karena min 3 ditambah 2 itu sama dengan min 1. Dan min 3 dikali 2 itu sama dengan min 6. Jadi, kedua bilangan tersebut adalah min 3 dan 2 yang memenuhi kedua syarat ini. Yang kalau dijumlahkan hasilnya min 1 dan kalau dikalikan hasilnya min 6. Kemudian setelah menemukan dua bilangan ini, berikutnya adalah sehingga kita peroleh seperti ini. Tadi kita punya persamaan kuadrat, x kuadrat dikurangi x dikurangi 6 sama dengan 0. Kemudian kita akan menentukan akar-akarnya dengan menggunakan cara memfaktorkan. Nah, caranya adalah, ini yang di sebelah kiri ini kita buat kurung terlebih dahulu. Kita membuat dua buah kurung, karena memfaktorkan itu sama saja mengubah menjadi bentuk perkalian. Jadi bentuk aljabar ini, yang sebelah kiri ini, kita ubah menjadi bentuk perkalian. Nah, itu caranya kita buat dua kurung. Kemudian, di sini kan x kuadrat. X kuadrat itu kan kalau diuraikan x kali x. Jadi, x kali x-nya itu kita pecah. Di kurung pertama 1, di kurung yang kedua 1. Kemudian, berikutnya, ini tadi, dua bilangan yang tadi sudah kita temukan tadi. Yaitu dua bilangan yang kalau dijumlahkan itu hasilnya adalah B-nya, yaitu min 1, dan kalau dikalikan hasilnya adalah C-nya atau min 6. Nah, tadi dua bilangan itu adalah min 3 dan 2. Nah, jadi di sini min 3 dan 2 itu sudah kita peroleh pada tayangan sebelumnya ya, yaitu dua bilangan yang kalau dijumlahkan itu sama dengan min 1, dan kalau dikalikan hasilnya adalah min 6. Nah, ini yang namanya memfaktorkan itu seperti ini, mengubah bentuk aljabar ini menjadi bentuk perkalian seperti ini. Setelah diubah menjadi bentuk perkalian seperti ini, atau setelah difaktorkan, maka dari kalimat ini bisa kita peroleh x dikurangi 3 sama dengan 0, atau x ditambah 2 sama dengan 0. Jadi, ketika kita punya kalimat seperti ini, x dikurangi 3 kali x ditambah 2 sama dengan 0, itu artinya x dikurangi 3 sama dengan 0, atau x ditambah 2-nya yang sama dengan 0. Untuk x dikurangi 3 sama dengan 0, itu artinya x-nya sama dengan 3. Dapat dari mana 3? Min 3-nya kita pindahkan ke kanan. Nah, kalau min pindah jadinya plus. Gitu ya. Kemudian untuk yang x ditambah 2 sama dengan 0, maka kita peroleh x-nya sama dengan min 2. Dapat dari mana min 2-nya? Ini 2-nya kita pindahkan ke kanan. Nah, kalau plus pindah jadinya min. Begitu ya. Jadi, akar-akarnya atau akar-akar persamaan kuadrat tadi adalah 3 dan min 2. Selanjutnya untuk contoh yang kedua. Kita akan menentukan akar-akar
persamaan kuadrat dari 2x kuadrat dikurangi 3x dikurangi 2 sama dengan 0 dengan cara yang sama, yaitu memfaktorkan. Masih dengan cara memfaktorkan. Nah, namun sebelumnya dari persamaan ini kita peroleh A-nya sama dengan 2. Dapat dari mana? Angka yang ada di depan x kuadrat ini. B-nya sama dengan min 3. Dapat dari mana? Angka yang ada di depan X ini. C-nya sama dengan min 2. Dapat dari mana? Yang paling belakang sendiri ini. Kemudian setelah itu, karena di sini A-nya tidak sama dengan 1. Kalau tadi contoh yang pertama A-nya sama dengan 1. Nah, contoh yang kedua ini A-nya tidak sama dengan 1. Nah, karena A-nya tidak sama dengan 1, maka kita harus kalikan dulu A dan C-nya. Ini A dan C-nya. Tadi A-nya adalah 2, C-nya adalah min 2. A-nya adalah 2, C-nya adalah min 2. Kita kalikan terlebih dahulu. Nah, kita peroleh A kali C sama dengan 2 kali min 2 sama dengan min 4. Selanjutnya, setelah itu baru kita mencari dua bilangan seperti tadi. Kita cari dua bilangan, sebut saja P dan Q. Sehingga P ditambah Q itu sama dengan B-nya, sama seperti tadi. Jadi kalau dijumlahkan itu sama dengan B-nya. Nah, B-nya tadi kan min 3. B-nya tadi min 3. Nah, sedangkan P dikali Q, karena A-nya itu tidak sama dengan 1, maka P dikali Q itu adalah hasil dari A kali C. A kali C-nya adalah min 4. Nah, berarti di sini P kali Q-nya sama dengan min 4. Jadi, kita cari dua bilangan yang kalau dijumlahkan itu sama dengan min 3. Min 3 itu dari B-nya. Dan kalau dikalikan, hasilnya adalah A kali C. Nah, A kali C di sini hasilnya adalah min 4. Dua bilangan tersebut adalah min 4 dan 1. Kenapa? Karena min 4 ditambah 1 itu sama dengan min 3. Dan min 4 dikali 1 sama dengan min 4. Jadi dua bilangan tadi sudah kita temukan, yaitu min 4 dan 1. Selanjutnya baru kita faktorkan. Tadi kita sudah punya persamaan kuadrat 2x kuadrat dikurangi 3x dikurangi 2 sama dengan 0. Kemudian kita sudah mencari dua bilangan yang memenuhi syarat tadi. Dua bilangan tersebut adalah min 4 dan 1. Nah, kemudian dari yang sebelah kiri ini akan kita faktorkan. Difaktorkan itu artinya diubah menjadi bentuk perkalian. Caranya bagaimana? Sama seperti tadi, kita buat dua kurung. Kita buat dua kurung seperti tadi. Kemudian di sini yang paling depan ini adalah 2x kuadrat. Nah, 2x kuadrat ini kita pecah. 2x, 2x. Nah, kalau 2x kali 2x itu hasilnya 4x kuadrat. Padahal yang kita punya itu 2x kuadrat. Maka harus kita bagi dengan 2. Ya, karena di sini itu 2-nya double. Maka kita bagi dengan 2 supaya hasilnya masih tetap 2x kuadrat. Kemudian setelah itu di sini ada bilangan min 4 dan 1. Dua bilangan ini dapatnya dari mana? Tadi. Dua bilangan yang tadi sudah kita temukan tadi. Dua bilangan yang kalau dijumlahkan itu hasilnya adalah B-nya. Kalau dikalikan hasilnya adalah A kali C-nya, yaitu min 4. Nah, dua bilangan ini yang kita masukkan ke sini. Nah, jadi bentuk aljabar yang sebelah kiri ini ketika difaktorkan menjadi seperti ini. Kemudian, ini yang kurung pertama ternyata punya faktor yang sama. Jadi, kurung yang pertama ini terdiri dari dua suku atau dua bagian, 2x dan 4. 2x dan 4 ini punya faktor yang sama, yaitu 2. Maka faktor yang sama itu kita keluarkan. Kita keluarkan di sini. Nah, nanti sisanya kita letakkan di dalam kurung. 2x, 2-nya sudah kita keluarkan, berarti sisanya x. Dikurangi 4 itu kan 2 kali 2. 2-nya sudah kita keluarkan, berarti sisa 2. Sedangkan kurung yang di belakang masih tetap, kemudian per 2 juga masih tetap, sama dengan 0.
Setelah itu, ini angka 2 yang di atas dan di bawah ini bisa kita sederhanakan atau kita coret sehingga hilang. Maka sisanya adalah X dikurangi 2 kali 2X ditambah 1. Nah, jadi bentuk aljabar ini atau persamaan kuadrat ini ketika difaktorkan menjadi seperti ini. X dikurangi 2 kali 2X ditambah 1 sama dengan 0. Nah, dari kalimat ini itu artinya X dikurangi 2 sama dengan 0 atau 2X ditambah 1-nya yang sama dengan 0. Untuk X dikurangi 2 sama dengan 0, maka kita dapatkan X-nya sama dengan X-nya sama dengan 2. Jadi, min 2-nya ini kita pindahkan ke kanan jadi plus. Sedangkan untuk yang 2X ditambah 1 sama dengan 0, kita peroleh X-nya sama dengan min setengah. Dapat dari mana min setengah? Ya, jadi satunya ini kita pindahkan ke kanan. Kalau plus, pindah jadinya min. Kemudian angka 2 yang di depan X ini kita pindah. Nah, ini kan kali. Kalau kali pindah jadinya bagi. Sehingga X-nya sama dengan min 1/2 atau min setengah. Jadi, akar-akar persamaan kuadratnya adalah 2 dan min setengah. Selanjutnya untuk contoh yang ketiga. Kita akan menentukan akar-akar persamaan dari 3x² dikurangi 48 sama dengan 0 masih dengan cara yang sama, yaitu memfaktorkan. Nah, coba kamu perhatikan untuk bentuk aljabar yang di sebelah kiri ini. Terdiri dari 2 suku atau 2 bagian. Nah, untuk yang model seperti ini, maka cara memfaktorkannya adalah karena dari 2 suku ini punya faktor yang sama, yaitu 3, maka 3-nya kita keluarkan. 3-nya kita keluarkan, 3x². 3-nya dikeluarkan, berarti sisanya x² kita letakkan di dalam kurung. Kemudian dikurangi, 48 itu kan 3 kali 16. 3-nya sudah dikeluarkan, berarti sisanya 16, sama dengan 0. Jadi, bentuk aljabar ini ketika difaktorkan menjadi seperti ini. Faktor yang sama itu dikeluarkan, sisanya kita masukkan ke dalam tanda kurung. Nah, ternyata yang di dalam kurung ini juga masih bisa kita faktorkan lagi. Sekali lagi, yang namanya memfaktorkan itu berarti mengubahnya menjadi bentuk perkalian. Jadi yang di dalam kurung ini masih bisa kita ubah lagi menjadi bentuk perkalian, atau istilahnya kita faktorkan. Nah, bagaimana cara memfaktorkan yang di dalam kurung ini? Coba kalian ingat. Nah, ini hasilnya seperti ini. Dapat dari mana hasil seperti ini? Sebentar. Nah, itu kita dapatkan dari rumus ini. Rumus A² dikurangi B² sama dengan A ditambah B kali A dikurangi B. Jadi, ketika kita mempunyai bentuk aljabar seperti ini, A² dikurangi B², maka kalau difaktorkan itu menjadi A ditambah B kali A dikurangi B. Sebenarnya kalimat ini itu sudah saya perkenalkan pada pertemuan yang ketiga. Tetapi kalau pada pertemuan yang ketiga itu kalian bacanya dari sini, dari kanan ke kiri. Jadi ketika punya A ditambah B kali A dikurangi B, maka sama dengan A² dikurangi B². Nah, sekarang kita balik. Ketika kita punya A² dikurangi B², maka sama dengan A ditambah B kali A dikurangi B. Nah, tadi kan kita punya ini yang di dalam kurung itu adalah x² dikurangi 16. Tadi yang di dalam kurung itu adalah x² dikurangi 16. Sama dengan x² dikurangi 16 ini kita ubah bentuknya menjadi seperti rumus ini, yaitu selisih kuadrat. Jadi masing-masing sukunya itu kita ubah menjadi bentuk kuadrat. Ini x² sudah dalam bentuk kuadrat. Maka 16-nya kita ubah juga menjadi bentuk kuadrat. Nah, 16 itu kan 4 kuadrat. Nah, sehingga bentuknya sama seperti rumus. Hanya saja A-nya diganti X, B-nya diganti 4. Sehingga kalau difaktorkan itu menjadi seperti ini. Sama seperti rumus,
A ditambah B kali A dikurangi B, hanya saja A-nya diganti X, B-nya diganti 4. Sehingga untuk yang kalimat kedua ini, yang berada di dalam kurung ini, ketika difaktorkan menjadi seperti ini. Dapat dari sini. X dikurangi 4 kali X ditambah 4. Ini tanda plus sama minnya bisa dibolak-balik ya. Boleh yang plusnya yang di depan atau minnya yang di depan sama saja. Kemudian dari kalimat ini, 3 kali X dikurangi 4 kali X ditambah 4 sama dengan 0. Itu artinya X dikurangi 4 sama dengan 0 atau X ditambah 4-nya yang sama dengan 0. Jadi ketika kita punya kalimat seperti ini itu artinya ininya yang sama dengan 0 atau ininya yang sama dengan 0. Ketika X dikurangi 4 sama dengan 0, maka X-nya sama dengan 4. Seperti tadi ya, min 4-nya pindah ke kanan, berarti jadi plus. Untuk yang X ditambah 4 sama dengan 0, maka diperoleh X-nya adalah atau sama dengan min 4. Karena di sini 4-nya pindah ke kanan, berarti menjadi min. Mohon maaf ini ya, tadi kepecet. Nggak apa-apa, kita lanjutkan ke tayangan berikutnya. Yang kedua, menentukan akar-akar persamaan kuadrat dengan menggunakan rumus kuadratik atau rumus ABC. Rumusnya adalah seperti ini. Jadi ini cara yang kedua untuk menentukan akar-akar persamaan kuadrat, yaitu dengan menggunakan rumus, namanya rumus ABC. Rumusnya adalah X12 sama dengan min B plus minus akar B kuadrat dikurangi 4AC per 2A. Rumus ini nanti yang akan kita pakai untuk menentukan akar-akar persamaan kuadrat. Contoh, tentukan akar-akar persamaan kuadrat berikut dengan menggunakan rumus ABC. Ada dua contoh di sini. Kita coba satu persatu. Untuk yang pertama, X kuadrat ditambah 2X dikurangi 8 sama dengan 0. Dari persamaan ini kita peroleh A-nya sama dengan 1, B-nya sama dengan 2, dan C-nya sama dengan 8. Kemudian rumusnya adalah X12 sama dengan min B plus minus akar B kuadrat dikurangi 4AC per 2A. Sama dengan min B. Ini rumusnya min B. Nah, B-nya diganti dengan 2. Plus minus akar B kuadrat. B-nya diganti dengan 2, berarti 2 kuadrat. Dikurangi 4 kali A kali C. 4 kali A-nya adalah 1 kali C-nya adalah min 8 per 2A, artinya 2 kali A, berarti 2 kali 1. Sama dengan min 2 plus minus akar 2 kuadrat itu 4. Kemudian 4 kali 1, 4 kali 1, 4 kali min 8, min 32. Di depan ada tanda min, berarti min ketemu min jadinya plus 32 per 2. X12 sama dengan min 2 plus minus akar 36. Tadi kan 4 ditambah 32 ya, berarti 36 per 2 kali 1 itu 2. X12 sama dengan min 2 plus minus akar 36 itu 6 per 2. Nah, ini artinya X1-nya sama dengan min 2 ditambah 6. Kan di sini ada dua tanda plus minus. Berarti punya dua nilai. Yang satu itu plus, untuk X1-nya itu yang plus. Kemudian untuk yang X2-nya itu berarti yang minnya.
Jadi plus minus di sini tuh berarti punya dua nilai. Yang satu min 2 ditambah 6 ini. Yang satunya lagi yang min 2 dikurangi 6 yang seperti ini. Jadi punya dua nilai ya. Yang ini yang plus, yang satunya adalah yang min. Jadi X1 nya sama dengan min 2 ditambah 6 per 2. Min 2 ditambah 6 itu 4 per 2. 4 per 2 sama dengan 2. Kemudian untuk yang X2 nya adalah min 2 dikurangi 6 per 2 sama dengan min 8 per 2 sama dengan min 4. Jadi akar-akarnya adalah 2 dan min 4 seperti ini. Kemudian untuk contoh yang kedua ya, masih cara yang sama, yaitu menggunakan rumus. Dari persamaan kuadrat ini kita peroleh A-nya adalah 3, B-nya adalah min 4, dan C-nya adalah min 4. Ini A-nya adalah 3, B-nya adalah min 4, dan C-nya adalah min 4. Kemudian kita tulis dulu rumusnya. X12 sama dengan min B plus minus akar B kuadrat dikurangi 4AC per 2A. Sama dengan min B. B-nya adalah min 4. Karena di depan sudah ada tanda min-nya, berarti min 4-nya kita beri kurung. Plus minus akar, B-nya kan min, berarti kita beri tanda kurung, kuadrat dikurangi 4 kali A, A-nya 3, C-nya adalah min 4. Per 2A, berarti 2 kali A, A-nya 3. X12 sama dengan, ini min ketemu min jadinya plus 4, plus minus akar, min 4 kuadrat itu 16. Min 4 kali 3 berarti min 12. Min 12 kali min 4 plus 48 per 6. X12 sama dengan 4 plus minus akar 64 per 6. Sama dengan 4 plus minus akar 64 itu 8. Nih ya, akar 64 itu 8 per 6. Nah, ini berarti punya dua nilai ya. Yang X1-nya nanti yang plus, X2-nya berarti nanti yang min. Sehingga kita dapatkan X1-nya sama dengan 4 ditambah 8 per 6. Sedangkan X2-nya adalah 4 dikurangi 8 per 6. Jadi plus minus itu berarti punya dua nilai. Yang satu plus, yang satunya lagi yang min. Untuk yang X1 berarti 4 ditambah 8 per 6 sama dengan 12 per 6 sama dengan 2. Untuk yang X2 berarti 4 dikurangi 8 itu min 4 per 6 sama dengan min 2 per 3. Jadi akar-akarnya adalah 2 dan min 2 per 3. Berikutnya latihan soal. Di sini sudah ada 5 ya, 5 persamaan kuadrat. Untuk yang pertama, kamu selesaikan atau kamu tentukan akar-akarnya dengan menggunakan cara memfaktorkan. Untuk yang soal kedua, kamu tentukan akar-akarnya dengan menggunakan rumus ABC. Demikian yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf untuk kekurangannya. Kalau misalkan ada yang belum paham atau ada yang mau ditanyakan, silakan bisa ditanyakan di grup WA atau di Google Classroom-nya. Sampai di sini saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat untuk belajar demi meraih prestasi dan cita-cita kalian.